Pangan menjadi sebuah kebutuhan yang tak dapat dihindarkan, terutama buah-buahan. Selain memang rasanya yang segar, tapi juga buah-buahan memiliki efek kesehatan yang cukup baik, terutama saat kita sekarang masih dalam masa pandemi. Tentunya buah-buahan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung juga memiliki potensi besar untuk diekspor. Dan kita pun jangan sampai menyia-nyiakan ya, harus ada langkah cepat untuk tentunya terus meningkatkan ekspor dari buah-buahan ataupun juga hortikultura di Provinsi Lampung. Kita masih dalam bahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pas. Oke Bang Ago, tadi kita sudah memaparkan angka yang cukup fantastis terkait dengan tentunya pendapatan ekspor yang dimiliki Provinsi Lampung yang didapatkan dari hortikultura atau buah-buahan. Nah, ini sebenarnya juga bertepatan dengan musim ya Bang ya. Kalau di internasional negara 4 musim sekarang kan sedang summer, sedang musim panas. Mungkin itulah yang membuat mereka juga tentunya permintaan terhadap buah-buahan segar juga cukup meningkat ya Bang ya? Iya, summer, terus kemudian juga ketika pandemi mungkin ada beberapa negara yang ada sedikit tersendat ya. Negara-negara tropis lainnya yang sedikit tersendat produktivitasnya. Dan Indonesia punya gitu stok yang memadai ya. Ketiga juga mungkin ya dari sisi kebutuhannya itu sendiri ya, buah-buah tropis, buah-buah segar ya. Buah-buah tropis ini kan terkenal dengan warnanya yang cerah gitu ya. Rasanya yang segar manis, gitu ya. asam. Itu diminati, apalagi konteksnya pandemi ya. Orang pengen tubuhnya fit. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat dunia saat ini ya di tengah pandemi untuk menjaga kesehatan adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, bervitamin, mengandung mineral yang baik bagi tubuhnya, termasuk buah-buahan. Nah, artinya memang ada demand yang luar biasa ya. Hukum ekonomi berlaku ketika ada demand yang luar biasa, ketika ada yang bisa memberikan suplai maka ya akan terjadi keuntungan di situ. Nah, persoalannya adalah bagaimana ya Lampung bisa mengoptimalkan peluang ini, karena bisa jadi apa yang sudah tercapai saat ini itu kita belum berada pada kurva atau titik tertinggi kemampuan produksi potensi yang kita miliki ya. Bisa jadi itu baru sepertiga, seperempat, seperlima, setengahnya masih bisa digenjot lagi ya. Contoh misalnya dari 14 komunitas hortikultural ekspor di Lampung itu ya, ada kayu manis ya, yang itu sebenarnya tanaman sela ya. Bukan tanaman produksi utama. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama, bagaimana Provinsi Lampung itu bisa memaksimalkan peluang yang ada saat ini. Baik. Nah, untuk sejauh ini pemerintah Provinsi Lampung sendiri sudah melakukan upaya apa Bang? Tentunya untuk mendukung dari produksi tanaman hortikultura ini sendiri. Ya. Kalau dari sisi hilir, Pemprov itu tahun lalu kalau tidak salah ya, Gubernur itu sudah membuka jalur tol laut ya, ekspor dari Panjang langsung aksesnya ke Singapura. Ya, karena ada perusahaan besar di sini yang mungkin tidak perlu saya sebutkan namanya, memang sudah menjadi pemain eksportir ya ke berbagai macam negara. Nah, tapi dengan ada jalur tol ini langsung ya, itu petani-petani kecil ya, mungkin bukan skala besar itu juga bisa ikut ekspor. Tentunya bisa memangkas biaya, kemudian juga pendapatan yang didapatkan akan lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Dan sebenarnya upaya tersebut juga sudah cukup baik, tapi ternyata masih ada PR yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan ya Bang ya? PR yang mesti dimaksimalkan adalah persoalan kualitas ya, karena untuk menembus pasar dunia itu dibutuhkan kualitas yang memang layak saing, bisa bersaing dengan produk lokal di luar sana gitu kan. Nggak mungkin dong produk kita itu dipilih oleh masyarakat di negara lain kalau kualitasnya di bawah produk lokal mereka. Jadi kualitas mutu buahnya itu memang harus kualitas premium ya, kualitas tinggi dan memenuhi berbagai macam persyaratan
ekspor. Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan pembinaan, pendampingan, bagaimana proses produksinya itu benar-benar baik, bagaimana para petani lokal kita itu bisa memenuhi syarat administrasi untuk melakukan ekspor, serta syarat-syarat tambahan yang dilakukan oleh negara importir atau negara tujuan. Kenapa? Karena pada kenyataannya itu tiap negara biasanya memerlukan syarat-syarat khusus. Misalnya ya di Jepang, itu buah-buah yang diekspor itu harus bebas lalat buah dan telur lalat buah. Jadi buahnya harus benar-benar steril untuk itu. Ya, kemudian di mana lagi? Di Singapura, di Tiongkok itu juga memberlakukan misalnya bebas pestisida, bebas zat-zat berbahaya tertentu. Ya, yang itu menjadi syarat khusus dari negara-negara tujuan ekspor. Karena nah, ini yang harus diantisipasi. Karena kita bicara tentang tentunya untuk pangan yang akan masuk ke dalam badan. Jadi tentunya segala macam syarat tersebut dibutuhkan untuk kesehatan dari masyarakatnya juga ya Bang ya. Nah, tentunya untuk pemerintah Provinsi Lampung bisa melakukan tadi pembinaan, kemudian juga pendampingan. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari sekarang, apakah mungkin sumber daya manusianya sudah mencukupi atau kita perlu lakukan hal lebih dari itu? Mungkin kita perlu gerakan dari sisi akademis, Bang. Ya, betul. Sebagian besar ya di luar petani pemain yang sifatnya industri ya, perusahaan besar. Karena kan penyedia buah ini yang memproduksi buah ini tidak hanya korporat ya, tetapi ada juga petani-petani perusahaan lahan-lahan milik personal. Ini yang lahannya cukup besar, volume produksinya juga tidak kalah besar dengan korporat, itu juga harus dilakukan pembinaan. Kalau korporat itu mereka teknologinya sudah punya, ya kan, selalu di-upgrade. Nah, petani-petani tradisional ini yang butuh pendampingan, terutama dari perguruan tinggi di Lampung, supaya apa? Supaya mereka bisa memproduksi buah itu yang berkualitas ekspor. Karena kalau bicara ekspor itu mau nggak mau kita harus bicara kualitas ya. Yes. Wah, tentunya kolaborasi yang kita perlukan dari sisi pemerintah, akademisi, karena kita lihat juga di Provinsi Lampung akademisi yang bergerak di bidang pertanian bukan lagi sedikit, cukup banyak bahkan. Dan tentunya juga dari masyarakat supaya kita tentunya bisa bersama meningkatkan nilai ekspor dari hortikultura di Provinsi Lampung. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.